Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Bapak Direktur Bank Riau Kepri Syariah insyaallah yang saya muliakan, para guru-guru saya yang berhadir di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dimatikan pun saya ini tetap sejuk jiwa kalau berada di antara beliau-beliau. Walaupun ditutup dengan masker, Ustadz Doni tetap terlihat dari sini. Cahayanya itu keluar, Pak. Syekh Syafiq juga. Jadi Bapak, Ibu-ibu semua yang saya hormati, kembali kita bersyukur kepada Allah, karena apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Kadang apa yang buruk menimpa kita justru itu yang baik menurut Allah. Cuman bersyukur dalam segala hal nih. Kalau diumpamakan sebuah kisah, Pak, ada sebuah kerajaan yang sangat kaya raya. Saking kaya rayanya dia diumumkannya, semua makanan boleh diambil secara gratis di kerajaan kita ini. Siapapun yang menjual makanan di sekitar kerajaan kita, apa yang dia jual kita gosok ke punggungnya. Itu hukumannya, Pak. Saking kayanya. Rupanya pengumuman ini tidak didengar oleh tukang salak. Bawalah salak 2 karung. Dari pagi dia jualan, orang takut aja lihat dia, heran dia, orang tidak membeli. Baru terlihat dia pengumuman di belakang dia, apa yang dijual digosokkan ke punggung. Tertangkaplah dia, Pak. Minta ampun tukang salak, tolong lepaskan saya betul tidak tahu pengumumannya ada di sini. Akhirnya tetap dibawa ya, kalau dibiarkan nanti dimaafkan, tidak ada efek jerak. Mulailah di hadapan orang banyak, di hadapan raja, Algojo mulai menggosokkan salak itu satu-satu ke punggungnya. Bukan main kuat tangisnya, Pak. Minta ampun dia. Tapi begitu salak yang terakhir, yang kedua karung, dia selalu mengucapkan Alhamdulillah, ya Allah. Heran Algojo nih, dari tadi dia menjerit, ini yang terakhir malah ketawa dia. Rupa pas dia madep kanan, Pak, tukang durian tertangkap, Pak. Jadi inilah gunanya kita banyak bersyukur itu, Pak. Jadi jangan pikirkan penderitaan kita, tapi kalau kita anggap jadi masalah dia, Pak, nah itu akhirnya membuat kita lemah jadinya. Pokoknya bersyukur aja diperbanyak, Pak. Ya. Saya lah yang geli dia, ceramah saya yang geli. Nah kemudian, Pak, tidak semuanya kadang Allah ini memperlihatkan hukumannya itu secara langsung. Cuman yang nyata dalam sejarah orang-orang zolim ini, Pak, ya, memang tidak semuanya yang terekspos di media. Salah satu contoh Kemal Atatürk lah, Pak, Presiden Turki pertama itu, Pak. Walaupun berusaha disembunyikan orang, sejarahnya tetap muncul. Dia ini melarang orang memakai jilbab, tidak boleh berpakaian busana muslim. Kemudian pendidikan agama diganti, azan diganti dengan bahasa Turki. Ulama yang tidak setuju dia bunuh. Akhirnya apa siksaan Allah di dunia untuk dia, Pak? Udah tua itu dia tidur harus dengan menggunakan es batu, karena badan tuh panas. Bayangkan orang tua tidur pakai es batu. Tentu bagaimana sakitnya jadi. Tapi dia senang, dia dikasih es batu tuh, makanya dia makin kurus badannya. Nah kemudian setelah itu setiap sore harus dibawa dia menggunakan kapal dalam keadaan kencang di lautan. Itu siksaan dia menjelang dia wafat. Begitu dia meninggal, tidak satu ulama Turki pun yang mau menyelenggarakan jenazahnya. Sampai 9 hari lamanya. Akhirnya keluarganya memohon, tolong selenggarakan jenazah ayah kami ini. Pokoknya kami atas nama keluarga minta maaf. Akhirnya melunak hati ulama Turki. Diselenggarakanlah jenazahnya. Tetapi apa yang terjadi, Pak? Banyak lubang yang digali mental jasadnya ke atas. Tidak ada diterima oleh bumi. Macam ada per, Pak, di bawah kubur itu melenting ke atas. Akhirnya dibuatlah keramik untuk dia. Jadi dia tidak dikubur di dalam tanah, cuman jasadnya diawetkan. 15 tahun kemudian dicoba dikubur lagi, tetap mental lagi ke atas. Jadi sekarang kubur dia itu, Pak, namanya di Bukit Anggora. Anggora yang asal kucing yang 4-15 juta itu, Pak, ada di situ itu lah tuh. Memang iya, Anggora itu dari Turki loh, Pak. Dari Turki itu.
kucing Anggora itu. Nah, kalau kita mau masuk kota Anggora itu, Pak, kalau kuburnya itu kan namanya Arnit Kabir, itu agak ke atas lagi, tinggi. Nah, kalau kita masuk kota Anggora itu ada 2 tentara yang menjaganya dan harus posisinya diam, Pak. Keringat aja enggak boleh dia bergerak. Bayangkan Bapak, untung enggak Bapak jadi tentara tuh. Kalau enggak bangkit gatal tuh, Pak, badan tuh. Jadi tentara kalau ingat dia tentara Turki yang menjaga kota Anggora itu bersyukur dia jaga di pos tuh, Pak. 2 jam ganti, ini betul-betul tidak boleh bergerak. Berkedip boleh, melirik enggak, Pak. Azab enggak tuh, Pak. Lewat cek cantik payah terdiam aja, Pak ya. Kita diawasi. Itulah. Begitu masuk kita ke Arnit Kabir itu, Pak, itu kuburan Kemal Atatürk ini ditutup memakai keramik 40 ton beratnya, Pak. Kenapa demikian? Karena dalam itu busuk, Pak. Jadi kalau masuk ke sana itu kita disemprot parfum dulu oleh penjaga makam karena ruangan itu sangat busuk. Nah, ini bukti Allah kadang memperlihatkan azabnya. Begitu juga pengakuan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir juz 1 halaman 15. Ini biar kelihatan pinter aja nih, Pak. Ini biar kelihatan pinter. Bersebut sekali kan. Jadi orang anggap mantap Ustaz itu. Padahal enggak ada ke Bapak. Ini aja menggigil sih sebetulnya. Nah, tapi macam mana lah, kena todong saya rasanya malam ini nih. Jadi tolong sabar. Saya kadang geli nih kelakuan saya ini, tapi macam mana lah. Yang membuat kita hadir malam ini Pak, kenapa semua semangat berdoa? Karena letih kita ini nanti makanannya pasti enak. Itu yang membuat semangat tuh, Pak. Cobalah, Pak, Bapak punya hajat, undang orang, kemudian kasih makan lontong. Orang berdoa aja, Pak, di atas lutut tangannya semua. Itu pun malas ngamin kan ya, Pak. Nah, tapi tengok tadi, Pak, semua mengaji. Karena terbayang nih habis nih makan enak, salak berderet-deret di situ. Pokok luar biasa lah. Nah, jadi memang Bang Rio Kepri ini luar biasa lah kalau ngadakan acara itu luar biasa. Nah, itu buat semangat tuh, Pak ya. Saya pun semangat lah jadinya, hilang lah rasa grogi saya jadinya nih. Karena sebelum masuk saya putar dulu tadi, Pak. Ya, ada nak makanan rumah ada rumahnya. Nah, kemudian Pak ya, apa yang terjadi dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Apa kata beliau di dalam kitab itu? Sewaktu saya masih kecil, 10 hari terakhir Ramadan, saya itikaf di masjid. Kemudian selepas sholat subuh saya ziarah ke makam ayah saya untuk membaca Al-Quran. Dia sedang membaca Al-Quran, terdengar dia ada teriakan dari salah satu kubur. Berhenti dia membaca, Pak. Makin terdengar dia, tapi makin tinggi matahari, mulai hilang. Sudah terbit fajar, menghilang suara itu. Tidak lama kemudian ada orang lewat, dia tanya, Pak, ini kubur siapa? Kubur si Fulan. Yang mengejutkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mengetahui si Fulan yang disebutkan ini orang yang selalu sholat di masjid. Dia ini apa saja untuk hal kebaikan, dia selalu ada di sana. Timbul penasaran Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dia cari tahu, Pak, apa yang menyebabkan orang ini sampai terdengar teriakannya dari dalam kubur. Ternyata dia dulu seorang pedagang yang kaya. Kemudian setelah dia tua, masih ingin juga dunia, uang dia yang ada dia pinjamkan dengan riba. Jadi pinjam 1 juta balik sekian. Nah, kan naikkan dia. Rupanya itulah salah satu yang menyebabkan, padahal bulan puasa katanya azab kubur diringankan. Rupanya untuk orang yang memakan riba, azab tidak diringankan. Cobalah tuh dulu yang ke kredit motor, hati-hati lah ya. Mobil. Akhirnya apa sekarang? Betul kata Rasulullah tuh, Pak, bahwa salah satu tanda akhir zaman itu kita akan melihat masjid-masjid itu penuh, tapi kita tidak akan menemukan satu orang pun yang kusuk di masjid. Maksudnya itu apa? Orang sekarang ini sholat hanya untuk minta dunianya saja. Ya Allah, tanggal 7 asuran rumah jatuh, ya Allah, kredit mobil tanggal 22, ya Allah. Jadi minta dunia aja dia terus. Itu tanda apa? Kecintaan dunia terhadap tinggi. Akhirnya walaupun udah tua dia tidak peduli lagi. Cobalah tengok sekarang, Pak, orang pergi ke masjid aja sekarang sendalnya kiri sama kiri dibawanya, Pak. Takut dia hilang. Ada satu taruh depan masjid, satu belakang masjid. Habis itu dia lagi kehilangan. Bingung.
Saking apa? Saking cintanya kepada dunia ini, Pak. Jadi rupanya bapak itu dia meminjamkan uang dengan tambahan. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan di Indonesia akan kejadian, Pak. Ini sebelum terlambat semua ini, Pak. Ini alhamdulillah ini karena udah mau jadi maka saya berani. Dulu kan kalem-kalem aja saya ceramah semua. Nah, karena saya udah mau jadi maka agak berani saya. Kondak lain, Pak, sempat kasih orang amplop lain mendung, Pak. Di klakson orang enggak dengar. Enggak nih, saya nih serius enggak canda. Nah, ini hanya supaya kita nak ngantuk aja, perut lapar masalah kan. Saya tahu ini udah 10 pula. Jadi saya teruskan sedikit nih. Jadi kemudian, Pak, sampai mana pula tadinya? Pak, sampai mana? Ya. Jadi setelah itu yang terjadi di Indonesia ini, ibunya ditanya oleh orang salon. Pas ibunya ke salon di hari yang biasa, Bu, kok bisa ke salon? Siapa yang jaga toko? Anak laki-laki saya. Loh, bukannya anak laki-laki ibu kerja di bank? Dia udah mundur, dia udah resign. Loh, kan udah bagus jabatannya di sana. Dia menyaksikan sendiri ketika mengantar jenazah kawannya dikubur. Jadi kawannya ini yang kerja di bank ini agak bertambah lagi kerjanya, Pak. Bila ada pencairan, dia minta 10% kepada orang yang dipinjamkan. Akan terasa sama Bapak, hati-hati, Pak. Saya nih ya. Hati-hati, Pak. Apa katanya, Pak? Jadi kawannya ini salah dimasukkan ke kubur. Misalnya keluarga si A minta yang di atas, keluarga si B minta di bawah, keluarganya ini minta di atas. Rupanya duluan siap kawannya ini disangka penggali kubur keluarga si B. Dimasukkanlah di tempat si B itu. Keluarga si B datang protes gitu. Ini kok udah diisi. Mau enggak mau harus digali. Padahal rentang waktu 1 jam. Begitu kubur itu dibongkar, Pak, apa kata dia? Sangit, hangus, kelihatan hangus kawannya itu. Di situlah dia tidak berani lagi. Jadi cepatlah, Pak, ya jadilah syariah gini, Pak. Sangit, Pak, nanti. Nah, kemudian, Pak, yang lebih kita takutkan lagi, uang dari hasil riba itu, Pak, disedekahkan pun Allah tidak akan menerima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu maha baik. Dia hanya nerima yang baik. Sampai kata orang itu sama dengan sedekah dengan mencuci baju dengan air kencing, Pak. Bukan makin bagus dia, makin kotor dia. Cuma kadang-kadang kan ada anggapan pokoknya kita mainkan duit ini rajin aja kita sedekah. Nanti itu bisa menghapus. Itu sama sekali salah, Pak. Bentuknya, Pak, kita bersedekah, tetapi sebetulnya hati kita ini tetap menjadi hati yang keras. Kenapa orang yang seperti ini hatinya keras? Kalla balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Karena usaha yang mereka lakukan itulah yang menutup hati mereka. Nah, jadi mudah-mudahan, Pak, yang sedikit ini bermanfaat. Saya tidak bisa lah 1 jam, Pak, perut agak berat sedikit ya. Jadi saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.